Infantri Muhammad Yusuf. Jabatan saya Komandan Koramil 03 Kelapa, Kodim 0431 Bangka Barat. Demikian. Pada kesempatan ini kami memiliki tugas yaitu ingin menanyakan mengenai masalah wawasan kebangsaan dan bela negara. Itu sebelumnya saya jelaskan Pak ya, kita ketahui bahwa wawasan kebangsaan itu sendiri merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraannya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, menurut Bapak sendiri, seberapa pentingkah wawasan kebangsaan yang harus kita miliki sebagai warga negara Indonesia? Baik, untuk wawasan kebangsaan bagi kita warga negara Indonesia sangat penting sekali, di mana suatu sikap bangsa Indonesia ini, warga masyarakat bisa mencintai negaranya sehingga ada secara ikhlas untuk membela dan mengamankan semua yang ada di wilayah negara Republik Indonesia. Mengenai bela negara lagi Pak ya, menurut Bapak sendiri, pandangan Bapak bela negara itu merupakan suatu apa ya Pak? Bela negara itu penting sekali bagi seluruh warga negara, di mana kita diwajibkan untuk membela negara Republik Indonesia ini secara bersama-sama, seluruh komponen bangsa. Jadi kita menanamkan seluruh warga negara ini supaya bisa ikut mempertahankan negara Republik Indonesia ini dengan baik. Baiklah, berarti kita harus mempunyai rasa bela negara ya Pak. Untuk itu yang saya ingin saya tanyakan lagi, upaya-upaya Pak untuk dalam bela negara. Upaya apa saja sih Pak yang sudah Bapak pernah lakukan dalam bela negara di kehidupan kita sehari-hari? Untuk upaya yang kita lakukan di dalam bela negara ini, kita sebagai aparat Tentara Nasional Indonesia, yaitu selalu mengajak kepada seluruh komponen masyarakat, dan juga kita mendatangi kepada sekolah-sekolah yang ada di masyarakat di wilayah supaya kita memberi suatu edukasi, suatu pembelajaran bagaimana pentingnya bela negara, sehingga bisa tercipta di dalam pola pikir dia ada rasa patriotisme, ada rasa cinta tanah air, sehingga kita bisa ikut bersama-sama di dalam membela negara Republik Indonesia ini. Selain itu, apakah ada lagi Pak yang pernah Bapak lakukan untuk membela negara? Karena berkaitan Bapak kan sebagai seorang TNI ini. Saya sebagai seorang TNI sudah sering juga melaksanakan tugas-tugas, yaitu diperintahkan oleh negara. Salah satunya kita pergi bertugas operasi di Timur Timur. Begitu juga kita tugas operasi ke Aceh, tugas operasi ke Papua, baik tugas-tugas ke Ambon. Jadi kita sebagai tentara selalu siap melaksanakan perintah dari negara untuk mengamankan negara ini. Baik, terima kasih. Kalau untuk isu kontemporer Pak yang sedang terjadi ini, yang bisa menimbulkan ancaman, gangguan, dan hambatan tantangan di Indonesia, itu menurut Bapak isu apa Pak yang lagi viral sekarang? Kalau yang sekarang ini isu yang agak sedikit katakanlah kedengaran di masyarakat, ya isu radikalisme. Jadi isu radikalisme ini kita harus mengajak masyarakat supaya jangan sampai termakan isu yang akan berseberangan dengan kebijakan pemerintah yang ada di negara ini. Jadi kita sebagai TNI kewilayahan selalu mengajak kepada masyarakat supaya paham-paham radikalisme itu jangan sampai dia memasuki ke ranah ke masyarakat, sehingga kita terus-menerus mengupayakan kepada masyarakat supaya tidak teranut oleh paham radikalisme. Itu sudah menjawab juga ya Pak pertanyaan bagaimana cara Bapak untuk mengupayakan. Iya. Baiklah Bapak, terima kasih sekali untuk waktunya. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, perkenalkan saya Fadil Kumawardani, peserta laskar PKN Polri tahun 2022 dari Polda Kepulauan Bangka. Sebelumnya, mohon izin ya Bapak ya, kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai salah satu
kelompok kami memilih Bapak sebagai narasumbernya. Sebelumnya ada baiknya Bapak memperkenalkan diri dulu. Silakan Bapak. Siap, terima kasih. Nama saya Muhammad Kasal Akbar. Saya apoteker saat ini bekerja di apoteker sebagai apoteker di Rumah Sakit Bayangkara Polda Bangka Belitung. Oke, langsung ke pertanyaannya aja ya Pak ya. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak sendiri wawasan kebangsaan itu seberapa penting sih Pak di era sekarang? Kalau untuk saya sebagai aparatur sipil negara, penting banget ASN itu mengetahui tentang wawasan kebangsaan. Karena pertama, kita kan punya fungsi tuh, kita punya 3 fungsi sebagai ASN. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, terus sebagai pelayanan publik, terus yang ketiga itu sebagai pemersatu perangkat bangsa, pemersatu satu bangsa. Nah, untuk menjalankan 3 fungsi ini kita harus tahu dong wawasan kebangsaan, terus punya rasa nasionalisme, terus punya rasa bela negara juga itu harus penting untuk menjalankan fungsi kita tadi. Ke pertanyaan yang kedua Pak ya, untuk bela negara itu sendiri dalam pandangan Bapak itu gimana ya Pak? Kalau menurut saya bela negara itu kebanyakan orang pikir pasti berkaitan dengan militerisme kan ya. Nah kalau menurut saya itu nggak cuma di bidang itu aja, tapi bela negara itu adalah bagaimana upaya bangsa Indonesia itu melindungi diri, menjaga kedaulatan dari ancaman luar negeri maupun dari dalam negeri. Lanjut ke pertanyaan ketiga Bapak, apa saja upaya bela negara yang pernah Bapak lakukan? Kalau yang selama ini saya lakukan, yang pertama itu mungkin apel, mereka apel dalam bentuk menghargai nasional kita kan, kemudian juga rutin bayar pajak, terus bekerja dengan saling menghargai rekan sejawat, kemudian bersikap selektif terhadap budaya asing. Lanjut ke pertanyaan 4, mengenai isu-isu kontemporer, apa saja sih yang terjadi saat ini Bapak yang Bapak ketahui? Yang saya ketahui untuk isu kontemporer mungkin hoax terhadap mungkin COVID atau mungkin tentang berita-berita yang kebanyakan itu sering terjadi sih. Jadi mungkin saat ini paling banyak tentang hoax. Untuk kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Pak, pertanyaan nomor 5 terkait dengan meminimalisir ADHD, bagaimana sih upaya implementasi Bapak untuk meminimalisir hal tersebut? Kalau untuk saya, yang pertama itu meningkatkan pengetahuan sih di bidang rohani, jadi memantapkan jiwa juga, kemudian memantapkan mental dengan mungkin melaksanakan kewajiban kita sebagai agama muslim itu mungkin salah satu benteng dalam menjalankan. Kemudian juga menghindari yang namanya radikalisme itu, jangan ikut-ikutan dengan radikalisme, harus yang seperti saya bilang tadi, harus selektif terhadap segala sesuatu. Oke, baiklah, terima kasih ya Pak ya atas kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Aftadi Yuliansyah dari kelompok 2 angkatan 12. Lalu nama ibu siapa ya? Alma Pranita, Ya, pekerjaannya bu? asisten apoteker. Ya, terima kasih ya. Ibu, maaf ya mengganggu waktunya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada ibu terkait bela negara. Ibu, pertanyaan pertama bu ya. Apa yang ibu ketahui tentang bela negara? Bela negara itu segala upaya yang mencakup pertahanan dan kesatuan negara. Masya Allah. Terus ya bu, lanjut ke pertanyaan kedua bu ya. Ya. Apa yang ibu lakukan sebagai wujud dari bela negara itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari? Dan juga penting tidak bela negara itu? Menurut saya bela negara itu penting. Ya. Wujud dalam kehidupan sehari-hari seperti kita tidak membuang sampah sembarangan, lalu juga kita bisa menaati peraturan rambu lalu lintas. Ya, berarti secara langsung itu menjaga kebersihan ya? Iya. Ya. Lalu ke pertanyaan ketiga ibu,
apa yang mengancam Indonesia saat ini di era kencangnya teknologi dan pengaruh dari luar. Jadi teknologi sekarang kan begitu pesat ya. Ya, betul. Jadi banyaknya berita hoax atau berita bohong yang bisa mengancam perpecahan kesatuan Indonesia. Apalagi jika mengandung unsur sara yang dapat mengancam persatuan Indonesia jika mengandung mengenai agama, budaya di Indonesia. Oh, ini seperti informasi hoax lah gitu ya. Kan soalnya Indonesia ini kan mempunyai banyak budaya ya. Ya, beragam suku juga ya. Ya, suku juga. Ya, baiklah Bu, terima kasih. Lalu saya lanjutkan ke pertanyaan keempat tuh ya. Nah, Menurut Ibu, Indonesia ke depannya harus bagaimana yang harus dilakukan agar Indonesia tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan dari Sabang sampai Merauke, Ibu? rakyat Indonesia harus mengingat semboyan kita yang dari dulu, Ya. itu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda tapi tetap satu. Jadi kita harus menghargai, menghormati setiap budaya yang ada di Indonesia. Agar tidak terjadi perpecahan ya. Ya. Kita harus mengingat semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika ya. Terima kasih Bu. Lalu ke pertanyaan terakhir Bu. Sebagai wujud dari cinta tanah air, apa Ibu? Cinta tanah air, kita bisa membeli produk dari dalam negeri itu sendiri agar para pengusaha mampu bersaing ke internasional. Oh ya, tidak kalah saing Bu ya. Ya. Bu, terima kasih atas jawaban yang saya